Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa sama-sama beribadah. Dan pastinya Bapak Ibu di rumah selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat penyertaannya selama seminggu ini. Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah menuntun setiap langkah kita hari demi hari. Kita mengucap syukur. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban dari setiap persoalan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Engkau adalah tempat kami menaruh setiap harapan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat pujian ini dari awal, lebih sungguh lagi. Biarlah ini menjadi pernyataan setiap hati kita, kalau kita hanya ingin bersandar kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab
percaya Tuhan, kalau kami ada hari ini semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Semua hanya karena cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang gak ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jamah setiap hati kami, buka setiap hati kami Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Kita akan lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian firman Allah. Berbahagia orang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hatinya dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah harus menjadi catatan yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata persahabatan itu berasal dari kata sahabat. Artinya teman, kawan yang amat erat, yang amat dekat, karib, kental. Jadi bisa dikatakan bahwa persahabatan dunia ini ya menjadikan dunia ini sangat dekat dengan kita, sangat erat dengan kita, sangat karib, sangat kental dengan kita. Sehingga seakan-akan kita tidak bisa dipisahkan lagi dengan dunia ini. Lalu penulis Amsal menggambarkan hubungan persahabatan itu sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Bahkan seorang sahabat juga bisa lebih karib daripada seorang saudara. Ya bahkan saudara kandung kita. Karena kita bersahabat dengan seseorang, maka akan lebih karib lagi, lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Dalam ayat ini Rasul Yakobus menegaskan, jika kita hidup membangun persahabatan dengan dunia ini, kita akan menjadi musuh Allah. Lalu persahabatan yang bagaimana? Ya, persahabatan di sini dapat diartikan adalah yang pertama, mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Jadi jelas sekali firman Allah ini. Jika kita mengasihi dunia ini, yang di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, maka kasih kita kepada Allah akan menjadi berkurang, bahkan hilang. Untuk itulah maka kasih kita kepada Allah harus lebih besar dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Termasuk kita mengasihi Allah lebih dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, ataupun siapa yang kita ada di dalam lingkungan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kasih kita ini kepada Allah. Apakah kasih kita kepada Allah itu melebihi semua yang ada di dalam sekitar kita. Lalu arti yang kedua, mengasihi dunia itu dengan hawa nafsu. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bukankah hal ini seringkali kita lihat di dalam dunia ini selalu ada? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hal berdoa saja kita harus berpikir. Jangan sampai kita berdoa ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Apa yang kita ingini, apa yang kita maui harus terjadi, harus terkabul. Hawa nafsu kita yang berbicara pada saat itu. Ketika kita mengasihi dunia dengan hawa nafsu, maka kita cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk dapat memperolehnya. Mungkin kita korupsi dan segala macam hal-hal yang tidak halal dalam hidup kita ini kita lakukan. Hidup kita tidak lagi memperdulikan Tuhan. Karena yang kita kejar hanya harta kekayaan, yang kita kejar hanya kedudukan, yang kita kejar hanya semua yang kita ingini. Yang daging ini tidak mempedulikan Tuhan akhirnya. Bahkan keluarga, saudara-saudara kita, sesama kita, kita tidak pedulikan. Karena kita melakukan itu dengan hawa nafsu. Lalu arti yang ketiga, mengasihi dunia menjadikan kita ini sombong. Saya percaya orang yang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-10 dikatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita boleh cross check di dalam hidup kita ini. Apakah di dalam kehidupan kita ini sudah menjadi sombong, menjadi congkak? Hati-hati. Ya, Allah menentang, Allah memerangi orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Itu karena apa? Kita mengasihi dunia. Sehingga timbul hal-hal seperti itu. Persahabatan dengan dunia menjadikan Tuhan tidak lagi menjadi yang utama dan penting dalam hidup kita. Sebaliknya, diri kita menjadi semakin merasa besar, merasa mampu. Hal itu cenderung membuat kita ini menjadi congkak, menjadi sombong, dan akibatnya sekali lagi Tuhan menentang, Tuhan memerangi orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Lalu pertanyaannya, apakah persahabatan dengan dunia ini?
Persahabatan dengan dunia ini adalah ketertarikan kita akan daya tarik, daya pikat dari dunia ini yang ditawarkan oleh iblis. Yaitu kenikmatan dunia, kekayaan dunia, kemegahan dunia, pangkat, kedudukan, jabatan, kuasa yang ada di dalam dunia ini yang ditawarkan oleh iblis. Karena iblis pun pernah menawarkan itu kepada Yesus waktu Yesus dicobai. Sehingga kita menjadi mengasihi dunia ini, menjadi hamba dunia ini, tunduk kepada dunia ini, mengabdi, menjadikan dunia ini makmon. Semua harta kekayaannya jadikan mamon di dalam hidupnya. Lalu jika kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Ya, persahabatan dengan dunia digambarkan demikian. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Kita lihat apakah di dalam hidup kita ini dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ingat, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Lalu yang disebut dengan persahabatan dengan dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang digambarkan oleh Yohanes. Keinginan daging adalah segala sesuatu yang tidak takluk kepada hukum Allah dan menjadikan kita seteru Allah, menjadi musuh Allah kalau keinginan daging ada di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jelas sekali, waktu ada keinginan daging, kita ini sudah menuju kepada konsekuensinya adalah maut. Tetapi kita kalau mengingini Allah, ada keinginan di dalam roh kudus di dalam kehidupan kita, maka itu hidup dan damai sejahtera. Tinggal kita pilih, kita mau maut atau kita mau hidup dalam damai sejahtera. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi benar-benar bertentangan. Jika ada keinginan daging, itu adalah perseteruan, karena keinginan ini tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu ayat ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas ayat ini mengatakan kalau kita hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika kita ingin menaklukkan keinginan daging, adalah caranya dengan hidup di dalam roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20 digambarkan ketika kita hidup di dalam roh, maka ada buah-buah roh itu dalamnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan semua itu adalah sumbernya dari Allah, dari Roh Kudus yang akan membuat kita ini berkenan kepada Tuhan. Lalu keinginan mata. Ini dikenal di masa kini dengan istilah affluenza, ya. Kalau istilah obat penyakit influenza, ya influenza. Ya, ada penyakit yang gampang sekali menular, ya. Affluenza artinya yang pertama materialisme tingkat yang sangat ekstrim, dan ini merupakan penggerak bagi seseorang untuk menimbun kekayaan dan mengkonsumsi barang secara berlebihan. Jadi tingkatnya sangat tinggi ini, yang akan menggerakkan orang ya untuk menimbun kekayaan. Nggak pernah ada cukup, terus dicari, terus membeli barang-barang secara berlebihan. Arti yang kedua affluenza, ini perasaan bersalah atau terkucil yang diakibatkan karena apa? Ketidakmampuan seorang mengejar kekayaan dan materi. Kadang-kadang ya kita mungkin ya sering berkata, kalau aku tidak diberkati dengan kekayaan materi, kayaknya Tuhan enggak memberkati
Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita berpikir seperti itu. Karena ada perasaan bersalah terkucil kalau aku tidak mampu, aku tidak kaya dan segala macam ya, untuk mengejar kekayaan materi ini merasa bersalah. Ini salah ini. Ya. Salah. Ini termasuk affluenza, keinginan mata. Ya. Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yesus bilang, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada sesuatu yang cukup di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen secara sadar atau tidak sadar ini sudah tertular oleh virus affluenza ini. Mereka terikat pada berkat-berkat duniawi dan menggunakan Tuhan untuk mendapatkannya. Itu tadi kita sudah baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Ini adalah rendahnya pengakuan dan pengenalan akan Allah. Ya. Rendahnya pengakuan dan pengenalan akan Allah. Jadi sangat sedikit sekali kita mengenal Tuhan. Ya, kita tidak mau belajar lebih lagi. Serta pikiran yang tidak takluk kepada Kristus. Ya, keangkuhan hidup itu pikirannya tidak takluk kepada Kristus. Keangkuhan hidup adalah saat kita menempatkan sesuatu atau seseorang lebih tinggi daripada Yesus di dalam hidupnya. Nah, ada nasihat untuk kita yang mulai ada keangkuhan hidup di dalamnya, itu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti apa? Kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Kaya dalam kebajikan, bukan kaya dalam harta, bukan kaya dalam materi. Ya, suka memberi, ya, bukan hanya mencari terus, tetapi memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah tujuan kita, untuk mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik, yaitu kita menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Ini yang kita capai. Supaya apa? Kita mencapai hidup yang sebenarnya. Kita tidak boleh menjadi sahabat dunia. Kita harus menjadi sahabat Allah. Amin. Sebagaimana Abraham juga disebut sahabat Allah. Karena dia memiliki iman. Juga iman itu ada di dalam perbuatannya. Kita teladani Abraham. Bukan sekedar iman. Tetapi iman kita itu kita wujudkan di dalam tindakan kita. Di dalam perbuatan kita. Ayat yang terakhir. Yakobus 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkannya itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi biarlah kita menjadi sahabat Allah, bukan menjadi sahabat dunia ini. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu.
Apa yang kami sudah dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami berkenan kepadamu. Roh Kudus, kami percaya Tuhan akan memimpin kami dengan kekuatan-Mu, sehingga buah-buah yang ada di dalam Engkau ada di dalam kami. Ada kasih, ada damai sejahtera, sukacita, dan semua Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.